Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bilkis Natasha Fabianti dengan NIM C1C021220 dari R11. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah akuntansi syariah dengan judul Islam dan Syariah Islam, yaitu sebagai berikut. Materi yang akan saya bahas kali ini, yang pertama ada 6, yaitu ada 6. Yang pertama ada makna Islam, lalu yang kedua ada dasar-dasar ajaran Islam, lalu yang ketiga ada hukum Islam, lalu yang keempat ada klasifikasi hukum Islam, lalu yang kelima ada sasaran hukum Islam, lalu yang ketujuh ada tujuan syariah. Untuk mempersingkat waktu kita, baik langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu makna Islam. Menurut Hayati, pada tahun 2015, dari sisi bahasa, kata Islam berasal dari aslama yuslimu islaman, yang artinya tunduk dan patuh. Jadi, seseorang yang tunduk dan patuh kepada kepala negara secara bahasa bisa dikatakan aslama li rais ad-daulah. Inilah makna generik atau makna bahasa dari kata Islam. Secara terminologi, Islam adalah nama dan satu institusi agama, maka tidak bisa dikatakan bahwa setiap orang yang tunduk kepada Tuhan, apapun agamanya dan apapun Tuhannya, dapat dikatakan sebagai Muslim. Istilah Muslim atau pemeluk agama Islam haruslah orang yang telah bersyahadat secara Islam yang mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jadi, kesimpulannya, Islam merupakan sebuah pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa tunggal alam semesta agar manusia tunduk, patuh, dan pasrah kepada ketentuannya untuk meraih derajat kehidupan yang lebih tinggi, yaitu kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya ada dasar-dasar ajaran Islam. Islam sebagai pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh pemegang otoritas tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencakup 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama ada akidah. Kata akidah berasal dari bahasa Arab, yaitu akad, yang berarti ikatan. Menurut ahli bahasa, akidah adalah janjian yang teguh dan kuat, terpatri dalam hati dan tertanam di dalam lubuk hati paling dalam. Jadi akidah ini bagaikan ikatan perjanjian yang kokoh dan tertanam jauh di dalam lubuk hati sanubari manusia. Lalu yang kedua ada syariah. Kosakata syariah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Dari sisi terminologi, syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya seperti ibadah di dunia. Yang terakhir ada akhlak. Akhlak sering disebut sebagai ihsan dari kata Arab hasan yang berarti baik. Definisi ihsan menurut Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim, ihsan adalah engkau beribadah kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya sendiri. Kalaupun engkau tidak melihatnya, maka ia melihatmu. Selanjutnya ada hukum Islam. Hukum Islam secara istilah disebut juga hukum syara. Adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan, atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf. Hukum syara hanya dapat diambil dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Hukum atau norma perbuatan yang tidak diambil dari sumber-sumber tadi tidak dapat disebut sebagai hukum syara. Misalnya kaidah-kaidah norma adat istiadat, undang-undang, atau hukum selain hukum Islam. Klasifikasi hukum Islam. 4 mazhab fiqh yang bersumber dari ahli fikih seperti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbali mengklasifikasikan hukum Islam menjadi 5, yaitu yang pertama ada wajib. Merupakan suatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Lalu yang kedua ada mandub atau sunnah, ialah perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan orang yang meninggalkannya tidak akan mendapat dosa. Lalu yang ketiga ada haram, merupakan perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapat pahala dan apabila dikerjakan orang yang mengerjakannya akan mendapat dosa.
Lalu yang keempat ada makruh, merupakan perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapat pahala dan apabila dikerjakan tidak mendapat dosa. Lalu yang terakhir ada mubah, ialah suatu perbuatan yang bila dikerjakan tidak mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Selanjutnya ada sasaran hukum Islam. Hukum Islam memiliki tiga sasaran, yaitu penyucian jiwa, penegakan keadilan dalam masyarakat, dan perwujudan kemaslahatan manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada penyucian jiwa. Penyucian jiwa dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat di lingkungannya. Lalu yang kedua ada penegakan keadilan dalam masyarakat. Keadilan di sini adalah meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Semua manusia akan dinilai dari pelakuan Allah secara sama tanpa melihat kepada latar belakang, strata sosial, agama, kekayaan, keturunan, warna kulit, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, ada perwujudan kemaslahatan manusia. Semua ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah mempunyai manfaat yang hakiki, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Karena Al-Quran berasal dari Allah yang sangat mengetahui tabiat dan keinginan manusia. Dan As-Sunnah dari Rasul yang mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu materi yang terakhir yaitu ada tujuan syariah. Mewujudkan kemaslahatan manusia dalam Islam dikenal sebagai maqasidus syariah atau tujuan syariah. Dari segi bahasa, maqasid syariah berarti maksud dan tujuan adanya hukum Islam, yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan maslahah umat manusia di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai tujuan ini, ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Baik, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.